Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal. Sore ini saya bakal review satu unit chopper dengan basic mesin Honda CB 450 cuy. Langsung aja simak videonya. Oke, langsung kita bahas semuanya cuy. Jadi satu unit chopper pesanan Mas JC ini, basic mesinnya itu kita pakai mesin Honda CB 450 klasik twin cylinder inline ya. Jadi mesinnya bentukannya itu pasti udah kelihatan klasik banget, cocok banget dengan body atau dengan konsep chopper cuy. Jadi mesin CB 450 itu dengan 5 percepatan, enak banget mesinnya dan suaranya juga udah lumayan. Tapi kalau ngomongin perbandingan suara dengan Yamaha XS 650 itu mah bukan bandingan ya, karena memang Yamaha XS 650 itu spesial banget emang, suaranya khas banget. Tapi dengan basic mesin CB 450 ini teman-teman bisa lihat semuanya, tampilannya tuh langsung di bagian mesinnya itu padat banget cuy. Jadi nggak ada rongga, nggak ada celah, enak banget dilihatnya, apalagi dengan tampilan mesinnya yang headnya itu kelihatan gede banget. Jadi tampilan chopper itu semakin ganteng gitu. Tapi balik lagi tergantung si bengkelnya dan permintaan ownernya juga maunya konsepnya seperti apa. Dan motor ini sebenarnya nggak original ide dari Enggal Modified, karena Mas JC juga ngirim salah satu konsep dari, kalau nggak salah Instagramnya Krishna siapa gitu saya lupa. Jadi itu motor pesan garapan dari Elders Garage ya. Jadi dengan basicnya ada Scorpio, yang satunya kalau nggak salah mesin SR400 dengan konsepnya sama seperti ini. Jadi ini kalau dibilang Enggal Modified tuh nyontek cuy gitu. Cuman tetap ada bedanya dong dari Enggal Modified. Pasti detailingnya dan sebagainya itu akan beda. Tiap bengkel punya ciri khas dan gaya masing-masing untuk ngebangun motor apapun itu cuy gitu. Oke, langsung kita bahas di bagian depannya dulu cuy. Jadi untuk stang udah pasti kita custom ya. Posisi ridingnya itu enak banget. Untuk tinggi badan under 170 itu masih nyaman, masih oke, nggak terlalu jauh, nggak terlalu bungkuk. Posisi ridingnya itu serius, ini pas banget, nyaman banget. Sampai mungkin orang ukuran, kamu tinggi berapa Hun? 155, serius 155. Sini coba bentar. Posisi ridingnya oke nggak sih? Gitu. Jadi buat bandingan teman-teman, kalau saya cuman 165 ya gitu. Bihun dia kameramen Enggal Modified dengan tinggi 155. Masih ngerasa kejauhan nggak? Stang? Masih aman ya, masih nyaman. Oke, balik kerja lagi. Makasih ya. Gitu. Jadi kalau tinggi badan 155 pengennya lebih nyaman lagi, itu stang bisa dimundurin dikit, lebih tinggi dan lebih mundur dikit, mungkin lebih mundur 5 cm bakal dia lebih nyaman. Dan posisi footstepnya pun lebih mundur dikit lagi, itu bakal lebih enak banget. Terus lanjut di bagian suspensi depan, yang biasanya chopper kita pakai Springer, kali ini enggak cuy, kita langsung pakai dari suspensinya CB 400 original yang udah kita custom sedemikian rupa dan kita pasang di chopper. Jadi ini kita bubut milling ya, jadinya mengkilat dan langsung dipoles. Oke, dan lampu depannya itu kita pakai ukuran 5,5 inci, model standar atau originalnya Honda CB jadul gitu ya. Dan dalamnya, luarnya dia putih, cuman lampunya kalau nyala dia warnanya kuning. Jadi memang tampilan klasiknya dengan lampu kuning jalan, pertama nggak bikin silau pengendara yang lain dan dia lebih cenderung enak. Apalagi seandainya kita bikin konten ya, untuk motor ini seandainya dibikin konten itu lebih mudah karena nggak silau daripada lampu LED gitu cuy.
Pengereman depan, biasanya chopper dari Engel Modified ada yang pakai cakram, ada juga yang non cakram seperti motor saya sendiri Yamaha XS 650 itu pengereman kita pakai disc brake belakang doang, cakram belakang doang, yang depan kosong. Nih, ini pakai cakram, jadi pengereman otomatis lebih aman karena depan belakang ada cakramnya gitu. Untuk roda depan kita pakai Swallow Classic atau Swallow Sprinter ukuran 300 ring 17 dan kita pakai tromol set dari KLX cuy. Jadi kita poles dan sebagainya biar tampilan klasiknya lebih dapat lagi, dan disc brake-nya pun dari standar atau originalnya KLX itu udah mumpuni, udah cukup banget. Modelnya pun juga keren. Jadi bagian depannya simple dengan bosing dural karena Mas JC kelihatannya nggak suka motor dengan pernak-pernik kuning yang aneh-aneh. Akhirnya kita inisiatif untuk detailingnya sampai di hand grip, bosing roda belakang semuanya kita pakai dural. Dural itu aluminium ya cuy. Jadi beda bahan lagi sama kuningan gitu. Selain ringan dia juga kuat. Jadi semuanya udah sesuai. Cakram depan 1 piston, sebelah kiri nyaman banget. Pengeremannya udah oke, kita tes ride jauh juga udah aman. Terus lanjut lagi nih, kita ke bagian tangki ya. Kita tangki pakai plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mili, itu udah cukup tebel banget, udah aman banget. Dan tutup tangkinya nih bukan model drat tapi model kayak motor-motor jadul ya. Kita yang pakai per gitu, cuman luarnya udah kita custom pakai bahan dural juga cuy. Nih rapi banget, nggak kelihatan sampai di bagian dalamnya. Nggak penting lah ya, yang penting tampilannya cakep, bukanya susah. Nah jadi modelnya sama kayak motor-motor CB zaman dulu atau motor-motor klasik dulu lah gitu. Terus di bagian frame otomatis chopper ini pakai frame rigid, keras banget. Iya bener. Jadi kalau mau ngakalin biar nggak terlalu keras, roda belakangnya harus dikurangin untuk tekanan anginnya cuy. Jadi biar kita lebih nyaman. Dan model joknya udah ada penahan pantatnya, jadi kita nggak bakal melorot. Seandainya teman-teman mau motor ini lebih nyaman, lebih enak, teman-teman bisa pakai jok yang pakai per ya. Jadi ada yang Mega Pro di Instagram saya pribadi itu pakai per. Jadi nyaman banget walaupun framenya rigid. Lanjut lagi ke belakang, bagian bawah jok ini itu isinya kelistrikan full set, semua ada di dalam sini ya. CDI, kiprok, semuanya elektrikal, semuanya masuk di dalam box bulat ini. Dan koilnya kita taruh di depan di bawah tangki, nyelempit di sini cuy. Jadi masuk di bagian bracket mesinnya atau engine mounting. Jadi di bagian dalamnya sini keluar kabel. Terus karburator kita pakai ukuran 28, nggak terlalu gede, udah cukupan. Dan velocity-nya pun juga kita bikin custom, sampai di manifoldnya pun kita bikinin custom karena dapatnya mesin kebetulan karbu originalnya udah nggak ada ya. Jadi kita ganti dengan karbu PE gitu. Terus udah kita setting sedemikian rupa sampai benar-benar udah sesuai dengan permintaan asupan bahan bakar di mesinnya gitu. Untuk aki ini sebenarnya sedikit menurut saya nyeleneh ya. Harusnya biasanya motor-motor dari Engel Modified itu akinya lurus di bawah sini. Tapi karena konsepnya, permintaannya, dan fungsionalnya itu Mas JC mintanya di sebelah samping. Karena pertama yang pasti bongkar pasangnya dia lebih mudah daripada yang di bawah box kelistrikan. Bongkar pasangnya lebih mudah dan perawatannya pun pasti lebih enak seandainya terjadi sesuatu gitu. Dan tapi masih oke, terbilang oke banget, rapi, masih tertutup, jadi nggak terlalu kelihatan banget. Tapi kalau saya pribadi, ini kita sekedar sharing aja, kalau saya pribadi lebih suka yang box akinya di bawah sini, jadi lurus kanan kiri, kelihatannya di bagian besinya doang gitu. Untuk kickstart nih seru nih. Jadi
Motornya ini Honda CB450 twin cylinder klasik. Tapi kickstartnya kita pakai Yamaha Vixion cuy. Karena bawaan kickstartnya udah nggak ada dan kita udah berusaha pesen nyari di mana-mana nggak ada. Kebetulan giginya bagian as starternya itu sama persis dengan Yamaha Vixion gitu. Yang udah kita rubah sedemikian rupa juga dengan tambahan dural dan penyesuaian modelnya gitu. Untuk knalpot seperti biasa ya, kita pakai free flow, langsung aja kita keluarin kanan kiri dengan ujungnya kita pakai dural juga gitu. Terus untuk footstepnya seperti biasa custom, otomatis kita sesuaiin dengan kebutuhan dan kenyamanan si ownernya. Karena sebelum kita ngebangun motor udah pasti kita tanyain nih berat badannya berapa, tinggi berapa dan sebagainya. Jadi posisi ridingnya biar Pak Bos ini nyaman gitu. Oke, lanjut di bagian belakang. Jadi bagian belakang udah kita lengkapin dengan lampu kota, jadi aman, nggak mungkin diseruduk dari pengendara dari belakang. Tapi namanya apes nggak ada di kalender, tetap hati-hati di jalan ya cuy. Tromol belakang kita pakai punya KLX ya cuy. Jadi kenapa kok rata-rata chopper kita pakai KLX daripada tromol-tromol yang lain? Karena memang KLX terbilang tromolnya itu lebih lebar. Dengan ban swallow ukuran 450, ring 17, velg ukuran 350, itu kita memang butuh tromol yang ekstra lebar ya, daripada ntar kebanyakan customnya dan sebagainya bikin prosesnya panjang. Akhirnya kita putusin pakai punya KLX aja. Tapi seandainya nih teman-teman mau pakai ban Sinco ukuran 500, ring 16 dan sebagainya, KLX harus perlu di custom ulang untuk tromolnya. Jadi nggak semua ban atau ukuran ban bisa pakai tromol KLX. Biasanya teman-teman kalau nggak mau ribet pakai ukuran ban 400 dan velgnya pakai ukuran 250 cuy. Jadi nggak bikin pusing untuk bikin gear gendongnya dan sebagainya, karena ini gearnya kita geser tipis dan bagian depannya pun masih kita geser ke kiri dikit cuy. Jadi memang ketika pemakaian ban 450 dengan mesin-mesin terbilang kecil itu sedikit ribet, kecuali mungkin yang mesin-mesinnya udah lebar, yang udah gede, diameter crankcase-nya itu, jadi otomatis nggak bakal atau nggak perlu geser-geser gear di bagian depannya gitu cuy. Dan spakbor sengaja kita bikin simple. Di bagian dalam di bawah jok itu ada bracketnya untuk bagian spakbornya dan di bawah, dan sekalian dia langsung jadi pegangannya si jok setnya ini cuy. Kalau XS kita ada sisi bar kecil ya, bukan sisi bar ya, pegangan spakbor, karena waktu itu kita pakai touring ke Jogja, bukan ke Jogja, waktu itu ke Ijen atau kemana saya lupa, spakbornya turun karena jadi tahanan joknya, karena memang bagian dalamnya terlalu simple banget waktu itu pegangannya. Jadi akhirnya kita tambah lagi di bagian sini gitu. Dan motor ini udah tes ride jauh, udah bolak-balik, kelistrikan, mesin semuanya udah aman. Semoga di Pak Bosnya aman, nggak ada kendala, dan pengirimanmu juga aman, nggak sampai lecet-lecet dan sebagainya, karena memang nggak ada yang menjamin pengiriman luar pulau. Jangan luar pulau ya, se-Jawa aja pun kadang-kadang pakai kargo apapun, Engel Modified pernah mengalami komplain yang lecet tipis, ketindih barang dan sebagainya. Jadi sebenarnya udah berusaha semaksimal mungkin, cuman kadang-kadang yang bagian sini JNT, udah kargo atau apapun itulah ya, udah oke, tapi yang di bagian Surabaya kayak atau yang di bagian Jawa Tengahnya atau mana, kadang-kadang yang mungkin lalai, akhirnya ketindih barang gitu. Jadi curhat pengiriman nih. Tapi semoga motor ini sampai di ownernya bener-bener aman, sehat dan awet. Kita tunggu order selanjutnya ya masih. Oke, langsung coba kita hidupin cuy. Jadi nih kuncinya ada di bawah sini ya, ada di box aki yang sebelah kiri cuy. Suaranya mantep ya. Ya mati. Ntar. Tensionernya kurang gede dikit. Kita hidupin lagi cuy. Nah,
Agak ngejauh saya biar suaranya teman-teman dengar. Enak, udah seger banget, tinggal make. Harganya juga murah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak semuanya. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menginspirasi. Langsung aja kita test ride motor ini cuy. Seperti apa sih serunya pakai chopper?